Shalom, jemaat yang terkasih. Kita bersyukur Tuhan mengaruniakan tubuh-tubuh yang sehat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam bait-Nya. Mari kita persembahkan korban syukur di hadapan Tuhan, dan kita nikmati hadirat-Nya sepanjang ibadah ini berlangsung. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Puji Tuhan, kita kembali ada di dalam rumah Tuhan. Mari kita akan sama-sama meninggikan Dia, kita akan memuliakan Dia. Allah yang sungguh baik dan luar biasa bagi kehidupan kita. Sungguh hanya Dia Allah yang layak kita puji. Haleluya Yesus. Bagimu ya Tuhan.
yang besar. Sungguh Kau Allah yang hebat dan ajaib Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus buat cinta-Mu. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar, buat cinta-Mu yang besar. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Yesus. Tiada yang seperti-Mu. Engkau luar biasa. Engkau Allah yang besar. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Engkau ajaib. Engkau luar biasa. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Tiada hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tiada hentinya kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau sangat baik. Engkau terlalu baik bagi kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mau datang beribadah kepadamu Tuhan. Meninggikan dan memuliakan Engkau. Membawa yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau melihat setiap kami. Engkau akan memberkati setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, sungguh kita bersyukur punya Allah yang hebat, ajaib dan luar biasa. Kita nyatakan tiada terukur besar kasih-Mu Tuhan. Jauh tinggi
Silakan Bapak dan Ibu duduk. Kita sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu besar di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sebagai anaknya, biarlah kita juga mau belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk hidup di dalam perkenanannya. Itu pasti yang Tuhan mau. Haleluya Yesus. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu.
kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang memelihara hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini kami bersama-sama menaikkan syukur kami, memuji, menyembah Tuhan lewat ibadah pada pagi ini. Engkau berkenan akan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, dan biarlah semuanya menjadi ukupan dupa yang berbau harum naik sampai ke hadirat-Mu. Kini kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Pertajam pendengaran kami seperti seorang murid, untuk kami memiliki pendengaran yang sungguh-sungguh terhadap firman-Mu. Kuduskan urapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, kami yang mendengar, sehingga kami diberi kemampuan untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami hari demi hari. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan, menikmati persekutuan baik dengan Tuhan maupun dengan saudara-saudara seiman. Terima kasih untuk kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala dan seluruh majelis dan rohaniwan. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Tema yang diberikan untuk saya bagikan adalah hidup dalam perkenanan Allah. Ya, ayat firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-15. Kalau diizinkan saya bisa minta tolong satu mic untuk istri saya membantu membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Haleluya. Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 yang menjadi ayat perenungan kita. Untuk bisa memahami dengan baik, saya rindu kita membaca satu perikop ini dari Lukas pasal 16 mulai ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18 ya. Tolong istri saya bisa membantu membacakan ayat-ayat ini. Setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ya. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, Ya. siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ya. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ya, ini berbicara tentang harta. Kemudian ayat 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan Kamu orang. membenarkan diri di hadapan orang, Tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia apa yang dibenci oleh Allah. manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya, berebut memasukinya. 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ya, 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Iya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca perikop ini, ya, dikaitkan dengan ayat 15 yang menjadi nas atau ayat tema kita pada minggu ini, saudaraku.
maka kita bisa menarik satu kesimpulan di dalamnya. Ternyata ayat 15 ini terkait dengan persoalan kesetiaan. Judul perikop ini setia dalam perkara yang kecil, lalu nasihat. Saya sempat merenungkan ketika menerima surat dan tema yang ada, saudaraku ya. Ayat yang diberikan, ayat 15 ini setelah mempelajari, menggali perikopnya, ternyata itu terkait dengan persoalan kesetiaan. Baik kesetiaan kepada Tuhan secara vertikal maupun kesetiaan dengan sesama secara horizontal. Hidup orang yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang sungguh-sungguh setia. Setia dengan Tuhan, setia dengan sesamanya. Dan ini tidak mudah, saudaraku. Orang yang memiliki kesetiaan di dalam hidupnya, dia harus berani bayar harga. Kedagingan ini menjadi musuh utama di dalam diri orang untuk mengalami kesetiaan, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Ada 3 godaan terbesar dalam diri manusia yang seringkali menjatuhkan manusia itu sendiri. Tidak peduli siapapun dia, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, jemaat yang dianggap jemaat biasa, sampai level pendeta yang top sekalipun, bertaraf internasional sekalipun. 3 godaan ini, saudaraku, bisa menjatuhkan seseorang. 3 godaan ini yang disebut dengan trita, ya, 3 ta. Harta, tahta, wanita. Izinkan saya mengganti yang ketiga, wanita. Karena biasanya kalau menyebut wanita, wanitanya protes, kaum perempuan protes. Wah, kami ini seringkali disalahkan gitu ya. Padahal belum tentu kesalahan kami ya, bisa aja itu kesalahan dari pihak pria, saudaraku ya. Jadi ta yang ketiga saya ganti dengan cinta. Cinta dan seks. 3 ini bahaya sekali, saudaraku ya. Harta, tahta, wanita. Mungkin sebagian saudara mendengar berita yang heboh dan diliput oleh salah satu media yang cukup terkenal di Indonesia. Kejatuhan seorang gembala yang bertaraf internasional beberapa bulan, tahun kemarin, saudaraku ya. Yang menggembalakan jemaat, yang jadi tolok ukur pujian penyembahannya, lagu-lagunya pun juga kita seringkali nyanyikan di dalam ibadah. Bahkan gereja-gereja di seluruh dunia banyak menyanyikan lagu dari gereja ini, saudaraku. Ternyata diberitakan di media, gembalanya jatuh dalam persoalan wanita. Ya, hanya sepele. Satu acara konferensi gereja, saudaraku, tiba-tiba dia masuk ke hotelnya. Ya, seorang wanita tentunya, saudaraku ya. Dan di situ dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pendeta. Belum lagi berita yang lain, ada chatting mesum, godaan-godaan yang dia berikan kepada seorang wanita dan dilaporkan kepada pengurus gereja. Akhirnya pendeta ini nggak tahu mengundurkan diri atau dipecat dari gereja itu. Wah, saya sedih melihat, membaca berita itu. Dan itu yang mengekspos bukan harian Kristen, surat kabar Kristen atau majalah Kristen. Tapi media mainstream, saudaraku. Itu kayak ditampar. Artinya apa? Gak peduli jemaat biasa, bahkan hamba Tuhan sekalipun. 3 jebakan maut, 3 godaan besar ini seringkali menghantui kita. Harta, tahta, dan cinta. Cinta dan seks. Ya, 3 ini dibahas, saudaraku, di perikop tentang kesetiaan. Ya, cuma saya tidak akan bahas 3-3-nya karena memang fokusnya di bagian yang kedua. Bagian yang pertama bicara tentang harta. Ya, kita sudah melihat ayatnya tadi. Tuhan Yesus kata, kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Satu sisi engkau mengatakan, aku mau setia, melayani Tuhan, percaya, mengasihi Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, kita tergiur dengan penyembahan kepada dewa Mamon. Ya, Mamon itu oknum jahat yang
membuat manusia tergila-gila dengan harta, ya, materi, uang, kekayaan, harta. Orang bisa saja mengatakan, menaikkan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Bisa nyanyi seperti itu. Tetapi di sisi yang lain, saudaraku, bisa jatuh dengan persoalan harta. Berita lagi, saya enggak sebutkan kode etik ya, hamba Tuhan yang cukup terkenal. Di Singapura, di Korea Selatan juga, di Amerika juga jatuh dengan persoalan harta. Ya, bisa terjadi sampai masuk ke ranah hukum, saudaraku. Diadili, kena jerat hukum. Ya, kita kadang berpikir, kok bisa ya? Dia seorang hamba Tuhan yang diberkati luar biasa. Kok bisa jatuh dengan persoalan harta? Orang kalau sudah terikat dengan dewa Mamon, ya, harta yang diilahkan ini, kekayaan atau uang materi yang diilahkan ini, dia semakin diberkati, bukannya bersyukur dan berbagi berkat. Karena dia terikat dengan harta. Sehingga walaupun berkatnya makin limpah, makin besar, dia akan terus kejar. Kalau perlu tambah besar, kalau perlu tambah banyak yang dia raih. Kalau perlu dia sudah mikir sampai anak, cucu, cicit dan seterusnya. Kekayaan ini sampai keturunan yang ke-7 pun tidak akan habis. Dia terus kejar itu. Akibatnya pelayanannya pun juga orientasinya bukan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Tapi duit, harta, kekayaan. Ya, karena itu Yesus mengatakan tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu ngomong mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, di sisi yang lain kamu mengasihi Mamon, kamu setia kepada Mamon. Ini bicara tentang harta. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus bicara tentang tahta, jabatan, posisi, kedudukan, termasuk di dalamnya prestise, harga diri. Ya, yang menjadi ayat tema kita, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Orang-orang Farisi, para imam, orang-orang Saduki, kaum agamawan, kelihatannya suci, saudaraku. Tapi mereka mengenakan jubah agamawi. Dikatakan di persimpangan jalan, di tempat umum, mereka bisa mengangkat tangan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, berdoa. Cuma mau mempertontonkan apa yang mereka lakukan itu, saudaraku. Show of force aja, supaya dipuji, dikagumi orang. Tapi Yesus tegur mereka, kamu orang munafik. Kamu itu seperti kuburan dilabur putih, tapi dalamnya busuk. Tulang-tulang yang busuk. Kamu berdoa di pinggir jalan, di pasar. Sepertinya suci, kudus. Tapi kamu mencari kemuliaan diri sendiri. Kamu hanya ingin dipuji, dikagumi banyak orang. Tetapi kalau ditelisik hatinya, justru Tuhan gak suka. Berapa banyak kita menutupi diri kita dengan kesalehan, dengan jubah keagamaan. Supaya kita dicap orang yang suci. Tapi yuk kita, benarkah hati kita suci? Benarkah kita setia kepada Tuhan? Benarkah hidup kita berkenan di dalam Tuhan? Saudaraku, mungkin firman Tuhan pagi ini agak keras ya. Saya tuh perhatikan itu. Dapat tema bulanan, lalu tiap minggu ganti temanya. Saya bersyukur ya. Karena jemaat Tuhan di tempat ini diarahkan oleh Bapak Gembala bersama dengan majelis, dengan rohaniwan. Saya nggak sempat tanya sih yang bikin tema siapa ya, karena biasanya ada gereja yang punya tim penggembalaan untuk bikin tema.
Ya, kalau di tempat kami di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kelapa Gading yang Tuhan percayakan saya gembalakan, biasanya yang bikin ya saya sendiri. Nangkep visi Tuhan, tahun depan Tuhan visinya apa. Tuhan kasih tahun the year of moving forward, saudaraku ya, tahun pergerakan, bergerak maju, saudaraku ya. Lalu kemudian saya tanya lagi sama Tuhan, tema bulanannya apa? Tuhan kasih. Ya. Tapi tema mingguannya enggak ada. Saya kasih kebebasan kepada pembicara. Tema bulanannya ini, bulan Februari ini temanya. Bulan Februari kami punya tema berani tampil beda. Bulan Januari kemarin bergaul karib dengan Tuhan. Ya. Lalu kemudian pembicara yang mengolah tema yang ada. Ya, dan saya perhatikan tema mingguannya, ciamik saudaraku gereja ini. Ya, building new image. Ya, tema besarnya saudaraku, luar biasa. Dan saya percaya dari Januari sampai Desember, saya cuma lihat tema Februari saja sudah bisa meraba. Lihat visi dan ayat temanya tahun ini saya bisa meraba. Jemaat ini mau dibawa kemana? Maaf Bapak Ibu, tidak bermaksud menjelekkan gereja lain atau membandingkan gereja lain, enggak. Tema-tema yang disiapkan ini tiap minggunya itu tema yang berat loh. Buat saya pribadi ketika melihat itu tema yang berat. Gereja ini sudah ada di track yang benar. Membawa gereja ini, jemaat di tempat ini untuk makin mengasihi Tuhan. Ya, bahkan tema akhir di minggu ini serupa dengan Kristus. Tidak gampang saudaraku. Ya, saya berkata teorinya gampang Pak, khotbahnya gampang. Benar saya katakan. Untuk serupa dengan Kristus itu tidak gampang. Apalagi sampai di tahap kenosis, pengosongan diri. Wah, kalau saudara sudah masuk kenosis, Yesus dikatakan dia setara dengan Allah. Dia rupa Allah, Filipi pasal yang kedua itu saudaraku ya. Tapi dia mengosongkan diri dan jadi hamba. Wow, itu tidak gampang. Saudara naik mobil disalib aja sudah buka jendela, pencet tombol, wah miso-miso, ASU bisa keluar, kecoa bisa keluar, kata-kata umpatan makian bisa keluar, apalagi kalau ditandin-tandin dari belakang. Oh, sudah bisa buka jendela marah-marah miso-miso saudaraku ya. Enggak tahu macet, motor munang di semua marah-marah kalau perlu keluar dari mobil ngajak berantem saudaraku. Lu padahal ada stiker itu di belakang mobilnya. Is love. Lah, love-nya di mana saudaraku ya? Kasihnya di mana? Kalau yang ada di mobil itu sendiri enggak punya kasih. Ya, enggak bisa kenosis. Saudara difitnah aja marah. Gua masukin ke pengadilan lu, tahu rasa, ambil pengacara, gua punya duit, bisa bayar pengacara. Aku meja hijaukan kena pasal pencemaran nama baik. Loh, saudaraku, ngapain sih kok sampai seperti itu? Demi kebenaran dan keadilan Pak, itu cuma bahasa klise aja. Sebenarnya engkau belum bisa, ya, belum bisa untuk mengosongkan diri menjadi serupa dengan Kristus. Engkau belum bisa menaklukkan tayang kedua, jabatan, kedudukan, posisi, prestise, harga diri, belum bisa. Ya, tayang ketiga mungkin gak akan bahas, tayang ketiga ada di ayat 18. Persoalan cinta dan seks, kawin cerai dan seterusnya, perselingkuhan, perzinahan dan seterusnya. Itu bisa terjadi saudaraku, termasuk hamba Tuhan sekalipun bisa jatuh dengan tayang ketiga. Nah, saya akan fokus di tayang kedua. Jabatan, kedudukan, posisi dalam gereja Tuhan pun kadang saya sedih. Karena rebutan posisi di sinode itu bisa saling sikut loh. Bisa saling memfitnah satu dengan yang lain. Bisa terjadi konspirasi politik termasuk money politik di dalam gereja. Hanya untuk kedudukan, hanya untuk rebutan jabatan. Ya, saudara mungkin berpikir apa sih yang dicari Pak di sinode? Ya, kalau itu di DPR mungkin masuk akal, di kementerian atau di jabatan daerah pun juga mungkin itu masuk akal karena ada fulus yang bisa mengalir. Tapi untuk gereja bahkan selevel sinode pun apa sih yang dicari? Nah itu dua, kedudukan, jabatan, prestise, harga diri.
Orang berpikir kalau saya sudah bisa bangun gereja gede, jemaat bertumbuh, sekarang saatnya saya duduk di kepemimpinan teratas di sinode. Oh, itu prestise buat saya. Lalu rame-rame merebut kursi nomor 1 di sinode, saudaraku. Akhirnya kemudian orientasi pelayanan cuma orientasi kepada jabatan. Ya, mungkin saya nggak tahu, mungkin di Gia TK ini mirip-mirip dengan Gia Kelapa Gading dan beberapa Gia yang lain. Kami itu kalau cari majelis itu sulitnya minta ampun saudaraku ya. Sehingga kadang-kala harus diperpanjang lagi. Beberapa tahun yang lalu ada usulan untuk kemajelisaan cukup 2 periode. Setelah 2 periode istirahat dulu. Ya, kalau mau dicalonkan lagi nanti setelah istirahat 1 periode boleh. Ya, tapi dalam kenyataannya untuk cari calon majelis ya sulitnya minta ampun saudaraku. Sampai akhirnya kemudian ya udahlah itu diamandemen lagi peraturan itu. Ya, yang penting dia mau tetap loyal, tetap setia melayani Tuhan, bolehlah diperpanjang. Ya, sehingga ada yang sampai 3 periode, 4 periode. Karena hatinya memang mencintai Tuhan, mencintai pelayanan. Tetapi maaf, kadangkala ada majelis atau pengurus gereja sudah kenaan duduk, ya kayak dalam dunia politik saudaraku, sudah kenaan duduk, kursinya saudaraku nyaman saudaraku, nggak mau diutak-atik. Bisa itu gereja pecah, ribut gara-gara satu orang ini ya yang punya masalah besar, masalah berat di dalam gereja harus didisiplinkan dengan gembalanya misalnya. Wah ini enggak benar ini ya, secara moral enggak jadi teladan. Baik secara tata gereja maupun kualifikasi di dalam Alkitab. Wah dia bisa marah. Kayak dia sendiri yang punya gereja saudaraku. Maaf, kebetulan mungkin donatur utama. Tapi di sini enggak ada tentunya ya, saya cerita di Gia yang lain. Itu gembalanya pun bisa didongkel. Beberapa tahun lalu saya waktu masih di Semarang, gembalanya habis khotbah seperti ini. Pengumuman majelis maju pengumuman. Lewat mimbar ini saudaraku. Itu gembalanya diberhentikan saudaraku ya. Dia pakai nama berdasarkan keputusan majelis. Wih, itu gembalanya kaget-kaget saudaraku. Ya, dengan tuduhan-tuduhan tertentu. Yang mbok kalau salah dipanggil, sehat, enggak sempurna. Langsung lewat mimbar, berdasarkan keputusan majelis. Kami memberhentikan gembala kami, sebut namanya. Enggak lama kemudian, memang berapa kemudian, belum sampai tua ini gembala meninggal dunia. Saya pikir mungkin stres ya, dipermalukan di hadapan jemaat. Enggak ada yang sempurna. Bapak Ibu, saya tadi kasih contoh kenapa, bukan menjelekkan pendeta, hamba Tuhan yang sampai bertaraf internasional. Ini harta, tahta, wanita atau cinta. Jatuh, ini titik rawan di dalam diri manusia, siapapun dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau mengajar kita, ayo fokus lagi di tayang kedua. Kamu membenarkan diri di hadapan orang. Tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Nanti di ibadah yang kedua saya akan kasih contoh. Seorang raja yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi hatinya humble. Hati saudaraku. Sampai dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku? Engkau mengangkat kami, Engkau mengokohkan kerajaan kami. Bahkan Tuhan berjanji turun-temurun. Kalau engkau setia dan taat, aku akan mengokohkan kerajaanmu sampai selamanya. Makanya tidak heran, Israel menjadi negara yang kuat walaupun ini negara sampai sekarang. Ya, mobil paling banyak orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena ini bangsa pilihan Tuhan. Tuhan tuh bolak-balik ngomong mulai pada Abraham, Ishak, Yakub sampai Raja Daud yang saya maksud. Dia akan mengokohkan kerajaan ini. Ya, belajar menjadi pribadi bukan nerimo ya. Saya tidak ngajar nerimo fatalistik ya atau fatalisme, percaya pada nasib. Ya wis apa dari ini nasib, lek nasibnya apik ya apik. Apa katanya nasib? Kalau nasibnya baik ya baik.
Lek nasibnya enggak apik, nasibnya enggak baik, ya wis enggak baik. Bukan seperti itu. Lalu saudara males, enggak mau kerja, lalu saudara berkata takdirnya seperti ini, nasibnya memang seperti ini. Enggak. Tuhan pengen kita berkarya, Tuhan pengen kita bergerak, Tuhan pengen kita memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Tetapi Tuhan juga mengajar, jangan sampai kita cari kepujian manusia. Ingat, Lucifer itu jatuh karena dia cari kepujian dari para malaikat. Sepertiga malaikat itu dipengaruhi untuk bikin kudeta, menggeser tahta Allah. Jangan saudara mencuri tahta kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Hanya karena jabatan. Maaf, kadangkala pelayan altar ini bisa loh mencuri kemuliaan Tuhan. Saya ada di belakang mimbar seperti ini saudaraku. Godaan tahta pun juga bisa terjadi. Apalagi kalau pulang disalami. Wah, terima kasih ya Pak, pelayanan Bapak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih khotbahnya menyentuh hati saya. Terima kasih khotbahnya jadi berkat buat saya. Kadang saya di WA dengan jemaat, kadang kalau live di Facebook, di Instagram, itu ada pujian-pujian seperti itu. Saya tahu ini godaan. Lalu tanpa disadari seorang hamba Tuhan, wong aku kok. Lek bukan aku yang khotbah, kalau bukan aku yang pimpin pujian, kalau bukan aku yang main musik, gak mungkin lah jemaat bisa nikmati hadirat Tuhan. Coba cari yang lain, WL yang lain, worship leader yang lain. Kan gak seperti saya. Itu hati-hati. Saudara bisa dengan persoalan tahta yang kedua, yaitu tahta yang kedua, yaitu tahta harga diri. Orang biasanya dikasih kepercayaan, event gede, Natal, ulang tahun, KKR, kalau jadi worship leader, suatu kali, saya perhatikan di beberapa gereja, suatu kali hanya karena ya strategi lah pelayanan ya, entah Bapak Gembala, entah majelis peribadahannya, kemudian mengganti dengan WL yang nomor 2. Itu yang nomor 1 bisa marah loh. Kok enggak saya? Biasanya kalau event besar selalu saya. Itu bisa terucap, bisa juga dalam hati. Ya, yang terucap mungkin dia malu, dipikir cari pujian manusia. Tapi berapa banyak di dalam hati kita mengatakan, kok enggak saya ya? Biasanya saya kok. Dia kalau pimpin pujian enggak ngangkat. Enggak seperti saya kalau pimpin pujian. Tanpa disadari, WL ini sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Dalam satu pelayanan di satu gereja misalnya 4, 5, kami ada 4 pendeta di Gia Kelapa Gading saudaraku. Dalam event tertentu pun saya taruh orang yang tepat. Ada yang kuat di dalam doa, konseling, pelayanan, pelepasan, pengembalaan. Ada pendeta yang satunya lagi kuat di dalam pengajaran. Ada lagi yang kuat di dalam kepemimpinan seterusnya. Tuhan tuh kasih karunia yang berbeda untuk melengkapi jemaat, membangun tubuh Kristus. Surat Efesus 4 ngomong seperti itu. Melengkapi. Saya ngomong dengan rohaniwan, kalau kamu sampai enggak di jadwal khotbah, memang karuniamu enggak di situ. Jangan iri satu dengan yang lain. Yang satu yang pintar khotbah enggak sama dengan yang jago dalam penggembalaan, rajin visitasi, kuat di dalam pelayanan doa, konseling, pelayanan pelepasan. Karena masing-masing karunia berbeda. Enggak bisa kemudian kalau suatu kali kayak hari ini, karena minggu lalu itu ulang tahun gereja ya, sehingga panitia dan majelis memutuskan biasanya perjamuan kudus minggu pertama cancel, minggu kedua. Waduh, minggu kedua saya pelayanan keluar. Ya, buat saya enggak masalah. Yang pimpin perjamuan kudus saya kasihkan ke pendeta yang lain. Ya, kadang si A yang saya tunjuk, kadang si B yang saya tunjuk. Ya, bukan berarti kemudian membanding-bandingkan, membeda-bedakan, enggak. Ya. Tapi enggak bisa lalu kemudian biasanya saya jadi wakil gembala. Kalau Pak Gembala pelayanan keluar, saya yang doa berkat, saya yang pelayanan perjamuan kudus. Loh kok kali ini diberikan kepada orang lain? Oh jangan-jangan Pak Gembalanya ini sentimen. Ada apa dengan saya? Jangan-jangan saya diskorsing, enggak boleh pelayanan sakramen. Padahal ya enggak ada masalah. Cuma di rolling aja supaya adil. Tapi orang yang cari hormat, kekaguman manusia, itu bisa serik, sakit hati. Kok bukan saya yang ditunjuk? Marah-marah, gembalanya dimarahi, majelisnya dimarahi. Waduh saudaraku, repot kalau di dalam jemaat level pemimpin masih punya sifat seperti ini. Hanya cari penghargaan manusia, kayak modelnya Absalom.
Dia pun berani kudeta bapaknya, saudaraku ya, Daud, saudaraku. Karena apa? Dia cari kedudukan supaya jadi raja. Bapakku wis tuwek, wis sudah tua. Ya, aku masih muda, ganteng, rambutnya gondrong. Ya, dikagumi banyak orang. Dia pun cari perhatian, kalau ketemu dengan orang pun, orang-orang Israel, dia selalu cari perhatian. Mungkin dengan senyum yang ramah, mungkin dengan membungkuk. Orang hormat. Dan ketika dia bikin kudeta, saudaraku, rencana untuk mengkudeta bapaknya sendiri, saudaraku, Tuhan gak suka. Karena dia sedang mengusik hamba yang diurapi. Saul itu diurapi, Daud diurapi. Waktu Daud terima pengurapan, ya 1 Samuel 16, itu sebenarnya sah di hadapan Tuhan jadi raja. Apalagi ketika dia menggulingkan Goliat, saudaraku, sah. Dia mau angkat tangan, saya Raja Israel. Saul sudah ditabis, diurapi sama Samuel. Samuel mau lonceng aja bisa itu. Sekarang rajanya Daud, Tuhan sudah berfirman kepada saya, Tuhan muak dengan Saul. Daud yang naik. Lu itu goncang itu saudaraku pemerintahan Saul. Bisa turun itu Saul. Rakyat sudah simpati. Wah, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saya pikir berlaksa-laksa apa? Perang aja gak pernah. Cuma ketika dia menumbangkan Goliat dianggap itu prestasi besar. Gak ada seorang pun yang berani menghadapi Goliat si raksasa. Raja Saul ngumpet di istana, gak berani di medan pertempuran. Bocah Angon saudaraku ngelamar. Tuan Baginda tak hadapi itu orang Filistin itu. Kamu siapa? Cak Angon saya. Biasa 2-3 kambing domba yang aku gembalakan kalau ada beruang singa aku habisin. Punya binatang cuma 2 atau 3 ekor, ya kamu mau ngadepi si Goliat itu, tapi aku punya nyali gede, beruang singa, binatang bos, aku hadapi. Pikirnya Saul daripada nggak ada yang maju, sukarelawan mau jadi martir mungkin si bocah Angon ini. Ya wih, hitung-hitung ada yang maju lah daripada dipermalukan sama Goliat. Kasih alat peperangan, ya perlengkapan, baju sirah, ketopong, ya. Gak muat Tuan Raja, gak usahlah pakai begini ya, kedodoran, kegedean ini ya. Aku pakai senjata ini aja, ali-ali ya, dengan 5 batu kali yang dia siapkan sebagai pelurunya. Goliat ngoceh-ngoceh saudaraku, ditembak langsung dengan ali-ali itu. Jedar, kena dahinya tumbang, penggal kepalanya. Wah, rakyat mengeluh-ngeluhkan Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Waktu itu Daud mau kudeta itu bisa. Tapi Daud mengatakan apa? Aku enggak berani mengusik hamba yang diurapi. Berulang kali karena mempertahankan kedudukan, Saul akan bunuh Daud. Beberapa kali punya kesempatan Daud untuk tinggal nancapkan pedang, bunuh Raja Saul. Itu bisa, bahkan pengawalnya pun juga udah siap itu, belatinya udah disiapkan. Aku habisin ya si Raja Saul yang mau bunuh kamu. Pak Daud, jangan, dia orang yang diurapi, jangan diusik. Ya, tidak berani Daud. Sampai waktu ketika Saul mati bunuh diri karena kalah di dalam peperangan melawan orang Filistin. Daud berani mendeklarasikan, memproklamirkan dirinya sebagai raja. Saudara, Daud ngerti rahasia tentang yang kedua, tahta. Bukan segalanya tahta bagi Daud. Ya, dia disakiti, dia dilukai, tapi tetap dia bisa mengampuni. Ya, Raja Saul yang adalah mertuanya sendiri. Daud ini bukan cuma dibenci sama Saul, mau dibunuh. Kalau saudara lihat, teliti dengan baik, waktu dia menang sayembara, mengalahkan Goliat, sayembaranya itu jelas. 1, terima kekayaan besar. 2, akan dapat anaknya, putrinya raja. Yang ketiga, bebas pajak. Wah, anak muda saudaraku ya. Lihat putri raja yang cantik jelita. Yang ngeces saudaraku ya. Wih, wayu nih kira ya. Dia pasti jatuh cinta lah dengan putri raja yang namanya Merab. Tapi Alkitab mencatat, ketika hari itu Merab harus diberikan kepada Daud. Sengaja Saul melakukan war, perang psikologis, perang urat syaraf, ya kasarannya seperti itu. Itu Merab diambil dari hidup Daud, enggak dikasihkan Daud.
Jadi Daud itu tidak ngalami honeymoon dengan Merab. Merab dikasihkan pria lain yang namanya Adriel. Luka loh hatinya hatinya Daud. Mikal, adiknya Merab, jatuh cinta sama Daud. Diberikan sebagai ganti Merab. Tetapi kalau sudah membaca nanti di pasal-pasal berikutnya, ketika Daud hendak dibunuh oleh mertuanya sendiri, Raja Saul, saudaraku, dia diselamatkan Mikal, disuruh kabur. Mikal pun diberikan pada laki-laki lain yang namanya Adriel. Palti, ya, kalau Merab dengan Adriel, kalau Mikal diberikan dengan Palti. Waduh, saudaraku, itu pemuda yang namanya Daud ini banyak luka di dalam hatinya. Ya, nanti di ibadah doa saya akan bagikan ayatnya itu, saudaraku. Bagaimana dia merenungkan kebaikan kasih setia Tuhan. Makanya dia itu menjadi pemuji, penyembah, mengagungkan Tuhan dalam hidupnya. Karena mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Engkau sukses di dalam bisnis, keuanganmu terus meningkat. Yang lain podon delosor, kolaps usahanya, saudara diberkati Tuhan di masa pandemi ini. Karena saudara ada di track yang benar, bisnisnya pun juga pas, kebetulan dunia bisnis saudara sedang dibutuhkan, dicari banyak orang, engkau terima kelimpahan, gak usah langsung ngomong, ini kalau bukan aku yang jadi bosnya, gak mungkin kayak begini. Saudara jadi manajer, saudara jadi tokoh di dalam satu perusahaan, marketingmu hebat, dengan ilmu yang luar biasa, perusahaan itu maju ke mengangkat. Enggak aku yang jadi manajernya, ya enggak mungkinlah bisa seperti ini. Lalu begitu pongas sombong seakan-akan semuanya itu engkau yang menentukan. Hati-hati, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau engkau diberkati, engkau naik jabatan, posisimu makin baik, katakan soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, soli hanya, Deo Theo Tuhan. Glory, Gloria, kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua hanya anugerahnya. Pelayananmu dipuji, usaha bisnismu diberkati dan dipuji banyak orang. Katakan saja, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Aku terima, aku kasih. Aku terima dari Tuhan berkat ini, jabatan ini, aku kasih lagi buat Tuhan. Dan ketika kebenaran ini ada di dalam diri kita, kita pun tidak gila hormat. Tidak gila hormat. Maaf, bahkan engkau dilecehkan, difitnah, dimaki orang. Loh aku bos loh dimaki orang. Saudara saya sebagai gembala pernah dimaki jemaat. Sampean iku gembala, hatimu bosok. Loh saudaraku diomongin begitu ya, ini dijiwit masih sakit saudaraku. Sakit, hatiku sakit. Berhari-hari saya tidak bisa ngampuni orang ini saudaraku. Kebayang wajahnya waktu melotot. Sampean iku gembala, hatimu bosok, hatimu busuk. Waduh, itu ada beberapa jemaat selesai ibadah loh itu saudaraku. Hanya karena keputusan majelis saya harus nyampaikan. Karena kosternya ini harus didisiplin. Dan majelis kami baik loh waktu itu. 6 bulan diskorsing tetap digaji penuh. Wah ini temennya enggak terima, marah-marah. Karena saya yang nyampaikan kepada temennya ini, saya yang dilabrak. Mati bosok, sakit hati saya. Ketika istrinya harus operasi, ya, melahirkan anak saudaraku. Akhirnya dia kembali ke desa, lalu istrinya minta bantuan. Mau utang pinjam uang karena istrinya ini mau melahirkan anak harus dioperasi di sesar. Sekian juta. Lalu istri saya tanya, gimana ini? Dipinjemin enggak? Saya mikir sebentar lalu saya katakan, enggak usah dipinjemi. Wah istri saya kaget, dipikir saya marah-marah gitu ya. Enggak usah dipinjemi, kasih saja. Dikasih. Lalu dia ngutang, saya jawab, dia ini sudah kehilangan pekerjaan. Hidupnya susah. Kalau dia ngutang sampai berapa tahun dia bayar? Ya. Karena saya berhari-hari itu cuma berpikir gini, Tuhan, aku ini mau mengampuni Tuhan. Gak cuma ngampuni Tuhan, aku mau memberkati. Praktek firman Tuhan. Firman Tuhan kan ngomong, berkatilah orang yang menganiaya kamu dan jangan mengutuk. Aku piye Tuhan, aku mau memberkati, ini orangnya sudah pindah. Ya, ini pendengaran saya, pikiran, memori saya masih belum hilang loh saudaraku. Dikata-katain di depan jemaat, sampean gembala hatimu bosok, itu masih terngiang. Ya,
Tapi saya doa, Tuhan aku mau ngampuni. Ya anakku, engkau memang sudah mengampuni. Tapi aku minta engkau enggak cuma mengampuni lip service, engkau harus memberkati. Waktu saya dengar suara Tuhan seperti itu, itu saudaraku, memberkati Tuhan, aku dipermalukan loh di depan umum. Berkati piye gimana ini? Enggak, kau harus memberkati. Nah waktu dengar dapat SMS itulah saudaraku, ini kesempatan kami memberkati. Saudaraku waktu SMS itu dibalas, kata Pak Yaya enggak usah pinjam, kamu terima saja. Kamu dalam darurat ini, mau operasi, enggak ya? Waduh, rumah sakit enggak mau nangani saudaraku. Enggak lama kemudian setelah SMS itu dikirim, suaminya yang maki-maki saya, ngomong dalam bahasa Jawa Timuran. Nyuwun sepuroni Pak Yahya, nyuwun sepuroni minta maaf. Ya, bahwa aku pernah mengucapkan kata-kata mulut kayak sudah enggak usah diingat lagi, saya ngomong seperti itu. Enggak usah diingat lagi, itu kan sudah kejadian. Aku juga sudah ngampuni kamu. Saudaraku, enggak mudah ketika kita dihina, dimaki orang, direndahkan orang, lalu kita tetap bisa mengasihi, itu enggak mudah. Tapi kalau engkau setia kembali kepada perikop tentang kesetiaan. Ya dengan sesamamu, termasuk musuhmu, orang yang melukai hatimu pun, ketika engkau belajar setia, engkau bisa menerima dia apa adanya. Ya, engkau bisa terima dia apa adanya, termasuk cacatnya. Daud itu dikatakan di Alkitab, dia itu benci dengan orang buta dan orang timpang. Ini dicatat di dalam Alkitab. Tapi ketika dia berkata, masih adakah dari keluarga Saul yang tertinggal? Aku mau berbagi kasih. Kasih Allah yang ada dalam diriku, aku mau tunjukkan kepadanya. Dijawab sama Siba, hambanya Saul, ada. Anaknya Yonatan, anak laki-laki Yonatan. Tapi dia cacat kakinya. Siba pasti tahu, orang Israel tahu. Bukan rahasia umum, raja benci dengan orang cacat. Raja benci dengan orang buta dan timpang. Tapi Daud mengatakan, panggil Mephiboset itu. Ya, aku mau ketemu dengan dia, mau makan sehidangan dengan dia. Loh, jenderal-jenderalnya, pembesar-pembesar aja belum tentu bisa makan sehidangan dengan raja, kecuali keluarga raja, saudaraku. Atau tamu penting, saudaraku. Kali ini Mephiboset. Buset, saudaraku, ya orang Jawa bilang ya, orang Jakarta bilang, Mephiboset ini ya. Cucunya Saul yang berkali-kali menyakiti hati Daud, tapi Daud itu tetap mau tunjukkan kasih Allah buat keturunan sisa dari Saul. Yonatan, sahabat Daud, anaknya Saul udah mati bersama dengan Saul di medan pertempuran. Tapi Yonatan punya anak laki-laki yang cacat. Notabene Daud itu dengan orang cacat. Tapi diajak makan sehidangan. Makanya waktu Mephiboset dipanggil, Tuan Raja mau ketemu kamu diajak makan sehidangan raja. Ini yang dilakukan oleh Mephiboset. Sujud menyembah Daud dan berkata, siapa hamba ini? Tuhan begitu memperhatikan aku. Aku ini seperti anjing mati, bangkai. Bertahun-tahun sejak dia kecil, inang pengasuhnya, ya katakanlah semacam babysitter begitu saudaraku ya, enggak hati-hati kepleset jatuh. Ini anak timpang seumur hidup. Ya. Dia ditolak, dia malu dengan dirinya, dia enggak punya harga diri lagi. Tetapi kali ini sang raja minta, bawa ke istana, makan sehidangan dengan aku. Makanya dia ngomong, aku ini bangkai, anjing mati. Tapi Tuhan begitu memperhatikan aku. Kenapa? Alkitab mencatat, aku mau menunjukkan kasih Allah kepada dia. Kalau kasih Tuhan ada dalam dirimu, saudaraku, engkau bisa ngampuni kesalahan orang lain. Engkau bisa setia. Suamimu mungkin menyakiti hatimu. Ya, saya tidak kenal saudara. Kalau ada di sini ibu-ibu yang luka hati, sampai bertahun-tahun kau kepahitan dengan suamimu, gara-gara suamimu selingkuh, berzina. Ya, lalu kemudian saudara kepahitan tiap hari, tiap tahun, nggak hilang-hilang Pak, nggak bisa melupakan. Ini luka yang paling sakit di dalam sejarah hidup saya. Bahkan ngeri ada seorang hamba Tuhan ngomong dalam pertemuan, saya tidak akan mengampuni. Dia sebutkan nama hamba Tuhan itu.
sampai dia mati pun, masuk liang lahat kuburan, saya tidak akan ngampuni. Saya kaget loh saudaraku, loh ini hamba Tuhan model apa kayak gini? Ya dia khotbah tentang mengasihi, mengampuni, tapi dia mengatakan itu. Karena dia saking lukanya dengan sesama hamba Tuhan, aku tidak akan mengampuni, sampai dia mati pun, aku tidak akan mengampuni. Waduh, gila, model seperti ini dia khotbah yang dialirkan di mimbar ini, bukan kehidupan, bukan kemanisan, kepahitan, kebencian saudaraku yang mengalir. Transfer spirit loh saudaraku. Ayo belajar untuk bisa mengagumi Tuhan saja. Jangan mengagumi manusia. Manusia bisa mengecewakan. Apalagi kalau saudara pengen dikagumi. Wah, cari kehormatan. Saudara bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan bisa pakai saudara, katakan semua hanya anugerahnya. Ya, yuk kita naikkan pujian, pemain musik bisa maju ke depan. Kita bangkit berdiri, saudaraku ya, waktunya sudah habis. Ya, tapi saya tahu Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Enggak ada pesan sponsor, enggak ada berita-berita tentang saudara secara pribadi maupun kegerejaan ini saudaraku. Cuma saya ngikut maunya Tuhan. Tuhan ngomong apa, saya sampaikan, ya saya sampaikan. Saudara boleh benci dengan saya, tapi jangan benci dengan firman yang saya sampaikan. Terima firman Tuhan, karena kalau hatimu itu lembut, rendah hati, terbuka, firman itu akan mengoperasi, menyembuhkan luka hatimu. Itu kunci apa tadi Pak? Belum pernah, ya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Katakan kau ku kagumi ya Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dengan lembut naikkan pujian ini keluar dari hatimu. Belum pernah ada, belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan, sanggup mengubahkan hidupku
kagumi, kamu kagumi dalam hati, kasihmu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasihmu tiada duanya. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang masih mencari kemuliaan diri sendiri, engkau pingin dikagumi banyak orang, sehingga engkau mencari perhatian, posisi, kedudukan, bahkan harga diri, gak mau diusik oleh orang. Engkau merasa dirimu hebat, engkau merasa dirimu pintar, engkau merasa dirimu kaya, lalu memandang rendah orang lain. Ayo cepat datang kepada Tuhan pagi hari ini dan katakan, Tuhan ampuni aku. Aku mau belajar berikan kemuliaan hanya bagimu. Dan aku tidak mau mencuri kemuliaanmu sedikit pun. Atau mungkin saat ini ada di antara saudara yang belum bisa menerima cacatnya orang lain. Cacatnya suamimu, cacatnya istrimu, anakmu, menantumu. Engkau belum bisa mengampuni, engkau belum bisa setia. Katakan, Tuhan, seperti kasih-Mu yang menerima aku apa adanya, termasuk cacatku, dosaku, kebobrokanku, kenajisanku, Engkau bisa terima dan bahkan Kau rela mati, berkorban di atas kayu salib. Demi aku orang berdosa ini. Ajari aku Tuhan, ajari aku untuk serupa dengan Engkau. Pikiran, perasaanku seperti Engkau Tuhan. Sehingga aku bisa terima cacatnya orang lain dan setia kembali. Suami istri dipulihkan dalam nama Yesus. Orang tua anak, menantu mertua yang hubungannya retak dipulihkan dalam nama Yesus. Karena ada kasih Tuhan dalam dirimu, sehingga engkau bisa menerima cacat orang lain dalam dirimu. Ajar kami untuk rendah hati, ajar kami untuk memiliki kelembut hati. Dan kami terus belajar mempersembahkan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Kemuliaan hanya bagi Dia, bagi Tuhan. Bukan kemuliaan bagi dua. Seringkali kita mengatakan kemuliaan bagi dua. Untuk Tuhan satu, untuk saya satu. Enggak bisa saudaraku. Kemuliaan hanya bagi Dia, hanya bagi Tuhan. Jangan dibagi. Sepenuhnya bagi Tuhan. Kalau engkau diberkati, dipakai Tuhan, itu semua anugerah. Persembahkan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan mau terima kekaguman dari manusia. Karena Tuhan bisa benci dengan kekaguman yang palsu. Apalagi kekaguman yang diciptakan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan benci. Tuhan mau ajar kita untuk penghormatan kita, kekaguman kita, pujian, penyembahan kita. Hanya bagi Tuhan. Jangan puji hamba Tuhan. Jangan puji manusia. Sehebat apapun dia. Karena hanya Tuhan yang layak. Terima pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Kuduskan kami Tuhan dari 3 ta. Harta, tahta, cinta dan seks. Sehingga kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Taman Kopo Indah. Gembala jemaat, para majelis, para pengurus, rohaniwan, semua Tuhan berkati. Bersama dengan jemaat, bergandengan tangan, membangun kerajaan surga di muka bumi ini. Terima kasih, kami bersyukur pagi ini, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali, Tuhan memberkati saudara. Saya undang kita untuk bangkit berdiri untuk berdoa syafaat pada pagi hari ini.
Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Engkau mengajarkan kami satu hal, untuk kami sungguh-sungguh hanya mengagumi Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami hanya mementingkan diri kami sendiri, sehingga kami tidak peduli dengan orang di sekitar kami, bahkan kami banyak membuat masalah di dalam sekitar kami dan merasa kami yang banyak masalah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk Pendeta Yahya Mulyono yang Tuhan kirimkan untuk menyampaikan suara-Mu kepada setiap kami. Berkati di dalam setiap pelayanannya, berkati di dalam aktivitasnya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Berdoa juga Tuhan untuk gereja di tempat ini, di mana kami boleh berjemaat, kami boleh bersatu, kami boleh mengasihi satu dengan yang lain. Kami menjadi tubuh-Mu di tempat ini Tuhan. Kau yang memberikan segala kebutuhan kami untuk kami bertumbuh di dalam iman kami melalui gereja-Mu ini. Pakai setiap kami di tempat ini Tuhan untuk melayani Engkau. Melalui dari gembala Tuhan, penatua, majelis, pengurus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Engkau yang memelihara bangsa ini melalui setiap pemimpin yang Tuhan sertai. Berdoa juga Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang berulang tahun pagi hari ini. Engkau memberkati di dalam setiap kehidupannya, baik kelahiran maupun pernikahan. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan Tuhan seminggu depan dan seterusnya setiap kehidupan kami di dalam naungan berkat damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi, dipelihara dan diberkati Tuhan, sebelum kau meninggalkan rumah Tuhan, maka arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Tadahkan tanganmu dan terimalah anugerah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan serta penghiburan oleh kekuatan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudaraku, mulai pagi hari ini sampai Dia datang kembali, menjemput kita di awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.